Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, NIM 818002. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas MIT mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi singkat mengenai seputar komunikasi bisnis. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi bisnis antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar. Dalam dunia bisnis, komunikasi lintas budaya menjadi sebagai jembatan antara satu orang dengan yang lainnya yang berbeda budaya. Komunikasi lintas budaya menjadi penting karena yang pertama yaitu mampu menyatukan, yang kedua mempermudah proses negosiasi, dan ketiga membuka peluang kerjasama yang besar. Nah, selanjutnya kita beralih kepada materi mengenai presentasi bisnis. Adapun pengertian presentasi bisnis adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak yang dilakukan para manajer atau staf perusahaan yang berisi tentang pengajuan topik, pendapat, atau informasi yang berkaitan dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, teknologi informasi, atau masalah lain yang berhubungan dengan perusahaan. Seorang pengusaha tidak hanya bisa menguasai bisnis saja, namun harus bisa memiliki kemampuan presentasi kepada rekan kerjanya untuk membujuk, memberi informasi, dan untuk meyakinkan rekan kerja. Presentasi bisnis biasanya dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan kerjasama bisnis dan lain sebagainya. Tips-tips presentasi. Yang pertama, tunjukkan kredibilitasmu. Yang kedua, mulai bercerita. Yang ketiga, jangan ikuti standar. Yang keempat, eksplorasi materi tambah. Dan kelima, siapkan jawaban atau coba beretorika. Baik, selanjutnya kita beralih pada materi negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, negosiasi yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari, negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau bermufakat. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak memiliki hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Dan menurut Harman, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Antara lain, yang pertama yaitu mencari fakta terutama dari pihak lain. Dan kedua, menaksir posisi lawan negosiasi. Dan ketiga, membuat perencanaan yang baik. Dan kelima, memilih serta mengatur tim negosiasi. Selanjutnya kita beralih kepada materi bagaimana cara berkomunikasi secara efektif saat wawancara kerja. Yang pertama yaitu jadilah diri sendiri. Yang kedua, bahaslah isu personal hanya yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan ketiga, pastikan Anda bertingkah laku, berbicara, dan berbusana selayaknya karyawan profesional. Dan keempat, tunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh calon pemberi kerja. Dan kelima, perhatikan bahasa tubuh Anda. Keenam, bersikaplah positif. Dan ketujuh, dengarkan pewawancara dengan penuh perhatian. Nah, dalam melakukan wawancara sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Salah satu ciri bahasa yang baik dan benar adalah menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang cara pengucapan atau penulisan sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dilakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku, atau kamus umum. Sedangkan kata tidak baku merupakan
kata yang cara pengucapan atau cara penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut. Kata tidak baku ini biasanya digunakan saat situasi santai seperti saat berbicara dengan teman. Setelah melakukan wawancara, perlu kita memperhatikan kinerja pegawai. Adapun pengertian kinerja pegawai adalah hasil yang dicapai oleh pegawai atau karyawan atas kerjanya di dalam organisasi tempat ia bekerja selama periode tertentu. Di sini ada 5 hal dapat meningkatkan motivasi kerja, yaitu lingkungan kerja yang positif, komunikasi yang efektif, apresiasi atas prestasi, kesejahteraan karyawan, kepercayaan, dan rasa hormat. Kemudian ada 5 langkah model perencanaan komunikasi, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan. Yang terakhir yaitu kinerja sosial adalah pertanggungjawaban sosial perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.